Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami boleh mengucap syukur atas anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih satu kesempatan luar biasa Kau berikan bagi kami untuk datang masuk dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau ya Tuhan, membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan. Berkati urapi setiap kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Biar melalui apa yang kami lakukan pada hari ini, biar nama Tuhan saja yang ditinggi dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab pada hari ini yang terambil di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca 1 Korintus pasal 1 sampai pasal yang ke-13, ini semua menjelaskan keadaan atau kondisi jemaat di Korintus, yang mana kita ketahui bahwa jemaat tersebut pada umumnya orang-orang yang penuh semangat, yang membanggakan diri karena memiliki roh. Jemaat Korintus merasa bijaksana dan mempunyai pengetahuan khusus sehingga membuat mereka menjadi sombong. Jemaat Korintus menyombongkan kedewasaan mereka, seolah-olah mereka telah mencapai tujuan iman.
yaitu karena mereka mempunyai semua karunia roh, khususnya karunia bahasa roh. Jemaat Korintus sangat membanggakan diri mereka, dan mereka beranggapan bahwa mereka adalah orang yang paling rohani di antara semua orang. Ada perselisihan antara kelompok jemaat di Korintus. Ada hal tidak pedulian mereka terhadap saudara-saudara yang memiliki iman lemah. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh jemaat Korintus yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah di dalam diri orang percaya. Melalui persoalan-persoalan dilakukan oleh jemaat Korintus, dengan tegas Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus telah menyimpang dari kasih karunia Allah, yaitu menyangkal buah roh. Dengan demikian, Rasul Paulus menulis tentang kasih yang terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Untuk mencelikan mata hati jemaat Korintus bahwa apa yang sedang mereka banggakan hanyalah sebuah kesia-siaan. Oleh karena mereka tidak memiliki hal yang utama, yaitu kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yaitu yang pertama adalah kasih. Kasih adalah pribadi Allah itu sendiri. Dan kasih yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Kasih adalah karakter utama yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu diketahui bahwa dunia benar-benar telah mengalami krisis, bahkan kehilangan kasih. Ketika kasih yang seharusnya terus memancar di tengah-tengah kehidupan orang percaya sudah hilang dan luntur. Bisa dapat dibayangkan betapa gelapnya dunia ini, atau betapa keringnya dunia ini. Di saat kasih sudah hilang, sudah bisa ditebak yang akan muncul adalah sifat egois, sombong, kejam, dan manusia tidak lagi mempunyai perasaan dan tidak mau mengerti orang lain. Dengan keadaan ini, kepada jemaat Korintus, Paulus menegaskan, meskipun seorang dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, mempunyai karunia yang hebat, dapat menyembuhkan orang sakit, memiliki pengetahuan dan menguasai isi Alkitab, sudah melayani Tuhan sampai ujung-ujung bumi, semua tidak akan berarti apa-apa atau sia-sia jika kita tidak memiliki kasih. Bagian yang kedua yang kita pelajari hari ini, yaitu hakikat kasih. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a tidak mendefinisikan apa itu kasih, tetapi memperlihatkan sifat dan tindakan moral dari kasih itu. Tercatat ada 16 sifat dan tindakan moral kasih yang disebutkan Paulus, yaitu yang pertama, kasih itu sabar. Orang yang sabar akan mampu mendengarkan dan peduli pada orang yang di sekitarnya. Orang yang sabar percaya kepada Tuhan bahwa ia akan memberi hikmat untuk memperhatikan setiap orang dengan baik. Yang kedua, kasih itu murah hati. Murah hati atau baik hati adalah bersikap baik pada orang lain. Bila seorang itu tidak
bermurah hati, berarti dia tidak mengasihi. Yang ketiga, kasih tidak cemburu. Rasa cemburu atau iri hati biasanya muncul saat orang lain mendapat perhatian. Kasih justru memberikan dirinya sendiri supaya orang lain mendapat keuntungan. Yang keempat, kasih tidak memegahkan diri. Memegahkan diri berarti meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Kasih meminta seseorang untuk melihat sisi baik dalam diri orang lain. Dan lebih sering diam jika belum melihat sisi baik dalam diri orang lain. Yang kelima, kasih tidak sombong. Kesombongan mulai muncul ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kasih lebih menghormati orang lain di atas keinginan pribadinya. Yang keenam, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Tindakan yang tidak sopan adalah tindakan yang aneh untuk menarik perhatian orang lain. Kasih memberi perhatian kepada orang lain. Yang ketujuh, kasih tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ketika kita mencari kesejahteraan diri sendiri, kita menghalangi kemampuan kita untuk mengasihi. Kasih mengusahakan kesejahteraan orang lain. Yang kedelapan, kasih tidak pemarah. Kasih yang pura-pura mudah berubah. Seorang akan mudah marah saat dia hidup untuk dirinya sendiri. Kasih yang sejati tidak mudah goyah. Yang kesembilan, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan berarti cepat mengampuni orang lain dan menolak kepahitan. 10, kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Orang yang tidak hidup di dalam kasih berpikir bahwa mereka tidak bersalah atas perilaku yang kasar dan tidak adil. Dan mereka merasa bahagia dengan perilaku buruk tersebut. Kasih tidak demikian. Yang ke-11, kasih bersuka cita karena kebenaran. Pasangan dari kasih adalah kebenaran, di mana cahayanya bersinar terang. Tidak ada kebohongan dan ketidakkesetiaan. Yang ke-12, kasih menutup segala sesuatu. Mudah marah berujung pada konflik. Dengan menanggung segala sesuatu, kasih dapat menahan kekerasan, dosa, dan kebobrokan moral. Kasih percaya segala sesuatu. Mencari Tuhan untuk memohon pertolongan untuk situasi yang sulit yang dialami adalah bagian dari kasih. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih hidup dalam pengharapan kepada Tuhan bahwa anugerah Tuhan dapat bersinar di tempat yang gelap. Kasih menanggung segala sesuatu. Kasih sanggup bertahan karena kasih Allah di dalam Kristus adalah selamanya. Kasih yang kita miliki terbatas. Kasih tak berkesudahan. Kasih ilahi terus ada menembus waktu dan kekekalan. Tidak ada rentan waktu untuk kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah sifat dan tindakan moral dari kasih itu sendiri. Sehingga dari semuanya itu dapat disimpulkan bahwa kasih yang adalah pribadi Allah itu adalah tinggal tetap dan kekal. Sedangkan karunia lain seperti nubuat, bahasa roh, pengetahuan akan lenyap. Penekanan akhir dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kasih itu abadi
Artinya dimuliakan manusia akan berlalu, tetapi kasih akan tetap ada. Kasih itu sempurna. Artinya sesuatu yang tidak sempurna itu akan lenyap. Tetapi kasih yang sempurna di dalam Kristus kekal selama-lamanya. Kasih memiliki keunggulan. Artinya seberapapun besar iman dan pengharapan, kasih masih lebih besar dari iman dan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang memiliki orientasi ke depan dengan bekerja keras untuk memperoleh segala-galanya yang hanya bersifat sementara. Perlu diingat bahwa pengetahuan, jabatan pekerjaan, pelayanan, harta, status sosial, dan lain sebagainya, semuanya pasti akan berakhir di dunia ini. Marilah kita memiliki orientasi kekekalan di dalam Kristus. Kejarlah kasih yang sejati, karena kasih yang sejati memiliki nilai kekekalan. Amin. Baik, saya mengajak Bapak Saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, siang hari ini kami boleh mengucap syukur atas waktu kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi satu pembelajaran yang berharga bagi kami. Biar di dalam perjalanan hidup ini kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkanlah hatimu, pikiran mendapat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa lewat anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.